Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini, saya doakan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dijauhi dari wabah virus corona ini ya. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat berkumpul lagi bersama teman-teman di sekolah ya, untuk belajar seperti biasa. Karena sangat sulit sekali kita kalau misalkan belajar jarak jauh seperti ini, itu ya. Lebih bagusnya kita harus tetap buka, tapi mau tidak mau kita harus ikuti demi menjaga kesehatan kita masing-masing, baik itu diri kita maupun juga di keluarga sekitar kita. Oke, uh, sebelum kita belajar, ada baiknya kita ucapkan dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk diri kita masing-masing dan juga mendapatkan bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pertemuan keempat kita, alhamdulillah sudah masuk pertemuan 4 ini. Untuk materi hari ini anak ya, pertidaksamaan linier dengan nilai mutlak. Jadi kalau kemarin itu tentang pertidaksamaan linier, dan sekarang kita belajar pertidaksamaan linier dengan menggunakan nilai mutlak. Dan juga kalau misalkan ada kendala seperti biasa ya, bisa menghubungi ke nomor Ustadz di WA ataupun di grup yang sudah kita buat ya. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini, kalian harus dapat melakukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dengan nilai mutlak ya tentunya. Nah, yang satunya kalian dapat menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier sama seperti kemarin. Kalau kemarin itu menggambar juga ya area dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, ini juga di pertidaksamaan linier nilai mutlak juga ada daerah untuk penyelesaiannya. Bisa kita gambarkan juga. Bisa menggunakan garis bilangan ataupun juga dengan bidang kartesius. Untuk materi pendukung, seperti biasa tentang pertidaksamaan ya, lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan ataupun besar sama dengan yang sudah kita ketahui di SD atau SMP kemarin. Itu diingat-ingat kembali. Ada juga pertidaksamaan linier satu variabel. Ada juga garis bilangan dan bilangan bidang kartesius ya. Kalian harus bisa juga menggambarnya. Dan terakhir operasi bilangan ya. Oke, langsung masuk ke materi intinya. Oke, untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada sifat-sifatnya, itu ada dua. Nah, jadi yang pertama itu untuk A-nya lebih besar dari 0, ya kalau nilai mutlak ya. Kalau nilai mutlaknya kalau lebih besar atau sama dengan 0 dan fungsi X-nya itu termasuk ke bilangan real. Untuk nilai mutlak X, kalau misalkan dinotasikan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 0, ya, maka himpunan penyelesaiannya itu bisa ditulis dengan X-nya di antara A dengan min A, atau X-nya lebih kecil sama dengan A dan X-nya juga lebih besar sama dengan A. Lihat ini ya, dari sini berubah ke sini, nilai mutlaknya hilang. Karena kenapa? Karena kenapa ada tambahan satu lagi? Karena mutlak X itu tidak hanya positif tapi juga negatif. Kalau misalkan 5 artinya pasangannya juga min 5 gitu ya. Maka notasinya nanti berubah seperti ini. Nah, untuk contohnya nih, nilai mutlak 2x lebih kecil sama dengan 1. Maka ditulis 2x-nya ini tetap ini sama ya dengan ini ya, 2x-nya lebih kecil sama dengan 1 dan juga 2x-nya itu lebih besar sama dengan min 1. Lihat ada penambahannya di sini ya. Jadi dianya ini ada 2, jadi yang ini sama yang ini ya. Nah, untuk sifat yang kedua, kalau misalkan A-nya juga lebih besar sama dengan 0,
dengan X-nya itu bilangan real, maka nilai mutlak X lebih besar dari A jika X-nya itu lebih besar sama dengan A, ataupun juga X-nya lebih kecil sama dengan min A. Balikannya dengan yang tadi. Artinya ini apa? Ini sama ya, nilai mutlaknya hilang. Sedangkan satunya apa? X-nya itu kebalikannya dari ini. Lebih kecil sama dengan min A. Contohnya nih. Nilai mutlak X lebih besar dari nilai mutlak X plus 5 lebih besar dari 9. Maka X plus 5 itu lebih besar dari 9, ataupun juga X plus 5 lebih kecil dari min 9. Jadi ada dua juga ya, 1, 2. Contohnya nih, misalkan sudah ada contoh, tentukan hemat penyelesaian nilai mutlak dari pertidaksamaan mutlak X min 2 lebih kecil dari 3. Nah, untuk penyelesaiannya, kita masuk ke sifat mana ini? Kalau lebih kecil berarti sifat pertama. Mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 3, maka apa? X dikurang 2 itu lebih kecil dari 3 tetap, ataupun juga X dikurang 2 lebih besar dari min 3 gitu ya. Jadi X min 2 nya itu di antara min 3 sama 3. Kenapa min 3 sama 3? Karena tidak hanya positif, nanti dia juga hasilnya negatif. Lihat ya, nilai mutlak kalau misalkan di negatif dinilaikan mutlak itu sama saja positif. Nah, jadi keduanya ini sama, makanya ditulis seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita ambil dulu ketidaksamaan ini. X dikurang 2 lebih kecil dari 3. Tulislah. Untuk X lebih kecil, X dikurang 2 lebih kecil dari 3, maka selesaikan operasi ini. Min 2-nya ke sebelah kanan jadi apa? Kita hilangkan yang ruas sebelah kiri, jadi X-nya lebih kecil dari 3 ditambah 2. Kedua ruas ditambah 2 ya. Selanjutnya berapa? X-nya lebih kecil dari 5. Dapatlah himpunan penyelesaian yang pertama. Terus apa lagi? Ambillah persamaan yang ini. Yang kedua, ketidaksamaan ini. Nah, min 3 lebih kecil dari X dikurang 2, atau X dikurang 2 lebih besar dari min 3. Nah, Ustaz tulisnya kayak gini saja ya, nggak apa-apa ya, ikuti yang di atas. Jadi min 3 lebih kecil dari X dikurang 2, maka X-nya di ruas sebelah kanan. Jadi ininya kita pindahkan ke sebelah kiri. Min 3 ini ditambah 2, biar min 2 nya hilang. Min 3 ditambah 2 itu lebih kecil dari X. Maka apa? Min 1 lebih kecil dari X. Kalau saat balik notasinya, X-nya itu lebih besar dari min 1. Jadi pembacaannya bisa dari sini ke sini atau kebalikannya ya, dari kanan ke kiri. Maksudnya juga sama, tapi kebanyakan kita ubah ke sini semua biar tidak bingung ya. Min 1 lebih kecil dari X, atau kita bisa baca juga X lebih besar nih ya, ke sini deh ya, X lebih besar dari min 1. Makanya kita bisa tulis seperti ini. Sudah dapat himpunan penyelesaiannya, kita gambarkan nih. Jadi ini ada garis bilangan. Untuk X-nya lebih kecil dari 5, kita lingkarilah 5. Ingat ya kemarin dia enggak ya, tebel hitam kayak gitu ya, karena apa? 5-nya tidak termasuk hitungan. Jadi dimulai dari lebih kecil dari 5, bisa 4, 3, 2, 1 kayak gitu ya. Nah, ini batas yang pertama. Terus satunya lagi, X-nya lebih besar dari min 1. Ini min 1. Lebih besar, artinya dianya ke sebelah kanan. Jadi tengah-tengah ini dia. Inilah himpunan penyelesaiannya. Dimulai dari min 1 lebih besar dari min 1, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak termasuk ya, jadi ini. Ya, himpunannya itu daerahnya ini. Oke, jadi bisa kita tulis. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 3 itu sama saja dengan X di antara min 1 sampai 5, atau kalau notasinya
X ya min 1 lebih kecil dari X lebih besar dari 5, di mana X-nya itu bilangan real. Sampai sini paham ya? Jadi sifatnya yang tadi balik lagi tadi, nah. Ini ya. Kalau bentuknya dianya lebih kecil, artinya notasinya nanti seperti ini. Kalau misalkan dianya lebih besar, notasinya seperti ini ya. Dan ingatin kalau misalkan ya sama dengan atau tidak pakai sama dengan ya gambarnya tadi ya, yang kita pelajari kemarin. Udah bukan? Kalau misalkan nanti ada kendala pada saat pengerjaan soal yang Ustaz berikan, so kita dapat berdiskusi di WA ya. Nah, untuk soalnya ada dua nih. Yang pertama, tentukan batas X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X ditambah 1 lebih kecil dari 7. Ini lebih kecil ya. Pakai sifat yang mana tadi ya? 1 atau 2. Satunya lagi, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2X dikurang 3 lebih besar dari sama dengan 5. Yang satunya X ditambah 3, mutlak X ditambah 3 lebih kecil sama dengan X dikurang 2, ini di mutlak ini. Ya, coba untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada kendala pada saat pengerjaannya, bisa kita diskusi bersama-sama gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ucapkan hamdalah kalau misalkan sudah menyelesaikan, dan jangan lupa untuk dikirim di Google Classroom di kelas masing-masing seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke pertemuan selanjutnya.